Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Pandeglang, Banten untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak, tepatnya di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Diklat Provinsi Banten. Untuk menekan dari penyebaran virus COVID-19, Kapolri terus gencar vaksinasi tahap 1, 2, dan booster. Kapolri meninjau pelaksanaan vaksinasi bersama ulama Banten agar untuk menekan penyebaran dari virus COVID-19 agar bisa berkurang dan mengecilkan dampak penyebarannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta vaksinasi terus digelorakan untuk menyetop dari penyebaran COVID-19. Kapolri juga bertekad Indonesia bisa meraih peringkat kedua target capaian vaksinasi. Selain itu, dengan vaksinasi serentak yang digelar di Pandeglang, imunitas masyarakat bisa semakin bertambahnya kekebalan tubuh sehingga aksesibilitas perekonomian masyarakat semakin membaik. Vaksinasi serentak tersebut warga terlihat sangat antusias yang digelar vaksinasi serentak presisi di Pandeglang, Banten. Kapolri menyebut dengan vaksinasi sebagai motivasi untuk masyarakat karena virus COVID-19 masih terus terlihat tinggi dan masyarakat harus tetap waspada. Tercapainya vaksinasi serentak tentunya bekerja sama dengan masyarakat dan stakeholder untuk gencar vaksinasi dan ini tentunya sangat berpengaruh untuk aksesibilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat khususnya Indonesia. Kapolri menambahkan vaksinasi harus terus gencar dilakukan terutama untuk dosis 2 yang belum dan khususnya bagi para lansia lebih diutamakan karena dalam kondisi tertentu varian Delta harus tetap dijaga. Saya didampingi oleh pejabat utama Mabes Polri berkunjung ke wilayah Pandeglang. Hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Diklat Pandeglang yang hari ini disaksikan dan dihadiri langsung oleh para tokoh ulama, dan alhamdulillah saya mendapatkan informasi bahwa rata-rata beliau saat ini sudah minimal sudah vaksin kedua dan bahkan rata-rata sudah akan masuk ke vaksin ketiga. Jadi ini tentunya kabar baik buat kita semua dan tentunya bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk bisa vaksin. Kenapa ini terus kita gelurakan? Karena kita tahu bahwa varian baru Omicron saat ini masih belum reda, angkanya masih tinggi, puncak. Minggu lalu 64.000 sudah di atas varian Delta. Hari ini kita masih terus melihat, tapi tentunya angkanya masih di kisaran sekitar 55.000 sampai dengan 64.000. Jadi tentunya kita masih terus harus waspada, walaupun tentunya tidak perlu takut. Dan salah satunya yang terus kita gencarkan adalah bagaimana kemudian bagi masyarakat yang belum vaksin agar mau melaksanakan vaksin. Dan juga bagi yang booster ketiga, kemarin Pak Menkes sudah sampaikan bahwa tidak harus menunggu 6 bulan, jadi 3 bulan sudah bisa melaksanakan vaksinasi booster ketiga. Dan ini sangat penting, khususnya bagi keluarga kita yang lansia, yang betul-betul harus kita jaga, karena memang kondisi-kondisi tertentu, varian Delta masih ada, varian baru Omicron juga masih ada, dan angkanya masih tinggi. Ini tentunya ada resiko-resiko yang tentunya harus kita hindari dan kita jaga. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya saya ingatkan untuk seluruh stakeholder terkait, peperangan belum usai kalau istilahnya Pak Menkes. Varian baru masih tinggi, Omicron, dan kita harus kita hadapi. Dan tentunya perlu soliditas, perlu kekompakan kita semua, kerjasama antara stakeholder dengan masyarakat sehingga target vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan imunitas, herd immunity, ini betul-betul bisa kita laksanakan. Harapan kita dengan semua yang kita lakukan ini bisa menjaga agar ekonomi kita bisa tetap bertumbuh dengan baik, tingkat inflasi juga kita jaga. Kapolri berharap dengan semua upaya yang dilakukan tersebut bisa menjaga agar ekonomi pertumbuhan menjadi lebih baik. Vaksinasi terus digelorakan dan berikan edukasi kepada masyarakat agar imunitas tubuh tetap terjaga. Tim Liputan mengabarkan.